Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wahyun Fitria. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai The Scope and Challenge of International Marketing, yaitu lingkup dan tantangan dari pemasaran internasional. Nah, sebelum membahas tentang lingkup dan tantangan dari pemasaran internasional, saya akan mengulas terlebih dahulu langkah utama dalam pemasaran, yaitu yang disingkat dengan STP, yaitu segmen, targeting, dan processing. Yang pertama adalah segmenting. Dalam segmenting ini, sebuah perusahaan akan lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya, yaitu dengan membagi segmen-segmen yang memberikan gambaran bagi perusahaan untuk menetapkan segmen mana yang akan dilayani. Setelah perusahaan memilih segmen pasar yang akan dimasuki, strategi selanjutnya adalah menentukan target pasar atau pasar sasaran. Di sini, sebuah perusahaan akan memilih target market yang tepat bagi produk dan jasa perusahaan. Yang ketiga adalah processing ataupun penempatan produk, yaitu dengan menempatkan posisi bersaing produk dan bauran pemasaran yang tepat pada setiap pasar sasaran. Nah, selanjutnya akan masuk ke dalam materi yaitu The Scope and Challenge of International Marketing, yaitu lingkup dan tantangan dari pemasaran internasional. Definisi dari pasar internasional itu sendiri adalah kinerja aktivitas bisnis yang dirancang untuk merencanakan harga, mempromosikan dan mengarahkan barang dan jasa suatu perusahaan kepada konsumen dari beberapa negara untuk sebuah keuntungan. Mengenai mengapa pemasaran internasional begitu penting, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kompetisi tidak lagi ada hanya dari pergaulan dalam negeri. Yang kedua, untuk mempertahankan stabilitas dan margin pertumbuhan masa lalu, perusahaan harus mencari metode atau alternatif dalam pemasaran produk dan jasa. Nah, ini adalah tugas dari pemasaran internasional. Di antaranya adalah menentukan rencana pemasaran, yaitu berupa harga, promosi, produk, dan tempat atau distribusi. Tempat atau distribusi ini menyangkut di mana tempat barang tersebut didistribusikan. Selanjutnya ada lingkungan sekitar dan lingkungan luar. Nah, selanjutnya adalah hambatan dalam pemasaran internasional. Yang pertama adalah sikap kritis. Dengan bersikap kritis terhadap situasi seperti perbedaan, misalnya perbedaan budaya, ras, dan bahasa. Yang kedua adalah egosentris. Semakin sedikit egosentris perusahaan adalah semakin besar suksesnya dalam pemasaran. Tahukah teman-teman bahwa pemasaran internasional tidak dibatasi oleh keadaan suatu negara, dan ideologi sangat berpengaruh terhadap pemasaran internasional. Contohnya adalah Korea Utara dengan Korea Selatan, yaitu yang merupakan sebuah negara yang tertutup.